up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum, salam sejahtera buat Anda semua. Baik, di video kali ini kita akan sharing-sharing, kita akan ngebahas tips untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Pembahasan ini saya termotivasi dari kasus-kasus atau angka perceraian di Indonesia yang sangat tinggi sekali. Bahkan di setiap pengadilan agama yang ada di Indonesia, angka perceraian itu bisa sampai ribuan. Ada di suatu daerah yang kasus perceraiannya sampai dengan 3.000 lebih dalam 1 tahun. Bahkan ada juga pengadilan agama di suatu daerah yang angka perceraiannya mencapai angka 7.000 lebih. Itu tentu keprihatinan bagi kita. Karena kita ataupun kami tentu berharap rumah tangga, pemirsa semua, rumah tangga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun tentunya di tengah perjalanan rumah tangga pasti akan menemukan namanya tantangan, rintangan, permasalahan. Itu pasti sesuatu hal yang niscaya akan kita temukan. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan rumah tangga ada beberapa dan banyak juga yang berakhir dengan perceraian. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif untuk berbagi sharing-sharing tentang bagaimana sih untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian. Kurang lebih ada 7 tips yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan berumah tangga untuk menjaga kerukunan, keharmonisan rumah tangga, dan menjaga agar tidak terjadi perceraian, seburuk apapun masalahnya. Nah, tips yang pertama adalah saling menerima kekurangan. Ini penting sekali teman-teman, karena pada saat pranikah, baik itu namanya pacarankah atau ta'arufkah, itu tentu masing-masing pasangan belum mengetahui 100% apa kepribadian dari pasangannya, kekurangannya apa saja. Kalau kelebihannya ya tentu saja kalau misalkan lagi ta'aruf ataupun pacaran, ya yang ada di benaknya itu kalau misalkan perempuan melihat sosok calon suaminya, wah ini pangeran saya, ini calon imam saya. Begitupun kalau laki-laki melihat sosok calon istrinya, wah ini bidadari saya, ini adalah pujaan hati saya. Di balik semua itu pasti semuanya ada kekurangan. Dan setelah menikah kita pasti akan menemukan, oh ternyata suami saya kekurangannya begini. Ini, dan ini. Begitupun suami melihat istrinya, oh ternyata istri saya kekurangannya seperti ini. Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang harus diterima dengan ikhlas, yang harus diterima dengan ridho, dan harus disyukuri. Terlepas kekurangannya seperti apa dan apa saja, tetap harus disyukuri. Karena bisa jadi itulah jodoh terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi tips yang pertama adalah saling menerima kekurangan masing-masing. Kalau pengen nyari yang sempurna tidak akan pernah puas. Suami pengen istri yang cantik, sudah menikah ternyata ada kekurangannya, nyari lagi, dan nyari lagi. Tidak akan puas dan tidak akan ada hentinya. Itulah dunia. Jadi mari bagi yang udah menikah saling menerima kekurangan pasangannya masing-masing. Kemudian tips yang kedua adalah komunikasi yang baik. Ini harus dibudayakan, harus dijaga. Komunikasi antara suami dengan istri itu harus dibangun dengan baik. Suami misalkan kesal dengan istrinya, misalkan kalau pergi tidak izin dulu, kalau misalkan mau beli apa tidak bilang dulu sama suami. Nah, suami bangun komunikasi yang baik. Nasihati atau ajak ngomong baik-baik dalam suasana yang kondusif tentunya. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung menuduh dan lain sebagainya. Begitupun dengan istri, ketika suaminya misalkan ada tindakan-tindakan yang tidak serak dengan hati istri, bangun komunikasi dengan bahasa yang baik dalam suasana yang tepat. Nah,
Jadi harus membangun, menjaga komunikasi yang baik. Jadi apapun bicarakan, masalah apapun bicarakan. Mau apa, mau beli apa, bicarakan. Kalau ada kekesalan, bicarakan juga. Komunikasi yang baik. Jangan komunikasinya di media sosial. Misalkan curhat di media sosial. Bikin status-status yang tidak elegan lah atau tidak tepat. Tapi dengan pasangannya tidak berkomunikasi. Itu yang harus dijaga. Jadi jaga komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah. Nah, musyawarah ini juga penting untuk mengambil keputusan bersama, untuk mengambil langkah dan tujuan ke depan mau apa, mau seperti apa. Misalkan suami pengen beli tanah, musyawarah dengan istri. Ya, pengen apapun, mau apapun, musyawarahkan dulu. Jangan mengambil keputusan sepihak. Itu ya, jadi bangun musyawarah, budayakan musyawarah dalam berumah tangga. Kemudian yang keempat yaitu saling mensupport. Nah, ini juga sangat penting. Budayakanlah saling support, saling bantu antara suami dan istri. Contoh kecilnya, suami jangan gengsi membantu istrinya ngepel, nyapu, atau menjemur pakaian ketika istrinya memang sibuk juga mengerjakan pekerjaan yang lain. Jangan dibiarkan. Jadi suami pun harus mau merasakan beginilah pekerjaan istri. Nah, begitupun istri harus bisa mensupport suaminya. Banyak cara untuk bisa mensupport. Tidak mesti harus bekerja. Saya pengen bantu suami saya cari kerja. Itu tidak mesti harus seperti itu. Tapi support terbaik dari seorang istri adalah mendoakan suaminya. Mendoakan karir suaminya, pekerjaan suaminya, rizki suaminya, keselamatan suaminya. Dibarengi dengan rajin beribadah. Doakan suami. Itu bentuk support terbaik dari istri kepada suaminya. Karena banyak orang-orang sukses, di belakangnya itu adalah sosok istri-istri yang hebat. Istri yang sabar, istri yang kuat, yang tangguh, yang solehah, yang rajin beribadah, yang rajin mendoakan suaminya, mensupport suaminya dalam berbagai hal. Kemudian tips yang kelima adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital seperti sekarang ini banyak kasus-kasus rumah tangga, pertengkaran suami dan istri yang antara sebab-sebabnya itu bermula dari bermain medsos. Ya, misalkan istri gemar bermedsos, lambat laun ya kebablasan, misalkan berhubungan dengan laki-laki yang lain lewat medsos sampai terjadi hubungan perselingkuhan. Begitupun suami, ya, dalam bermedsos kalau tidak bijak, ya apapun bisa dia lakukan. Cari cewek yang lain atau gimana, itu bisa saja berakibat fatal. Jadi bijaklah dalam bermedsos. Gunakan medsos sekedar untuk menunjang apakah itu hobi, apakah itu profesi, pekerjaan, karir, atau sebagai personal branding, atau untuk tujuan marketing. Itu yang terbaiknya. Jadi ya bukan tidak boleh happy-happy, bermain medsos dan lain sebagainya. Boleh, tapi bijaklah. Gunakan sesuai kebutuhan dengan tepat dan benar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan, pertengkaran antara suami dan istri yang nanti ujungnya bisa saja bercerai. Kemudian tips yang keenam adalah doa. Ya, ini penting teman-teman, apalagi kita sebagai umat Islam. Doa itu merupakan senjata bagi kita kaum muslimin. Jadi harus rajin berdoa, mendoakan rumah tangganya agar diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Diberikan keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Diberikan kekuatan untuk menjalani rumah tangga dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi doa itu sangat penting sekali ya teman-teman semuanya. Berusahalah untuk menyempatkan diri berdoa selepas kita beribadah, selepas sholat, agar rumah tangga kita sakinah, mawadah, dan rohmah. Rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang ketujuh, yang terakhir dari saya, menurut saya, yaitu adalah menjaga iman. Ini adalah pondasi terkuat.
Kalau iman kita kuat, insya Allah sebesar apapun masalah rumah tangga, kita dapat mengatasinya. Kita dapat melaluinya, teman-teman semuanya. Kemudian juga kalau iman kita kuat, insya Allah kita akan tidak mudah tergoda. Baik itu oleh godaan wanita, kalau bagi laki-laki. Kemudian sebaliknya pun begitu bisa jadi. Dan godaan-godaan lainnya yang berakibat terjadinya permasalahan rumah tangga. Itu teman-teman semuanya 7 tips dari saya bagaimana untuk bisa mempertahankan kerukunan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Apabila video ini, konten ini ada gunanya, ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.